hari ini. Amin. Silakan Pak Hadi doa pembukaan. Yuk, kita doa yuk. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga dan juga di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa tiap-tiap hari kami boleh menyaksikan kemurahan Bapa, belas kasihan Bapa, pemeliharaan Bapa yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pada malam ini mau diadakan pemuritan, Bapak urapi setiap kami, pribadi lepas pribadi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat pengajaran langsung dari Bapa dan menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan, dan banyak orang mengenali bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemuritan ini boleh terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Hadi. Ya, kita dengarkan lagu favorit kita, saudara, khususnya buat pemuritan. Ya, jadi kalau dengar lagu ini kita dengar pemuritan. Semua ikut nyanyi ya, tapi di mute. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita mengucap syukur, kita dipanggil, dimuridkan, dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan kita dipersiapkan tinggal di rumahnya sampai selama-lamanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh
jawab ya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sudah panggil kita semua. Haleluya. Aktris bisa kasih kesaksian hari ini, apa yang kamu rasakan bahwa Tuhan Yesus menolong kamu? Silakan aktris, buka mute-nya. Mute-nya belum dibuka. Ya, shalom. Ya. Ya, terima kasih Bapak Gembala buat kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kesaksian karena kebaikan Tuhan Yesus. Ya, salam semuanya yang hadir di pemuritan pada malam ini. Saya mengucap syukur kalau Tuhan memang luar biasa sekali. Tuhan Yesus dahsyat dan begitu baik sehingga apapun yang menjadi Tuhan selalu menyertai juga dan juga memberkati di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ucap syukur hari-hari ini juga saya juga lagi mulai belajar untuk bersekutu dengan Tuhan selalu, dan tapi puji Tuhan ada berkat yang Tuhan sudah kasih sediakan juga, cukupin ya, walaupun pengeluaran begitu banyak, walaupun hal-hal ya dalam segi keuangan ya puji Tuhan, Tuhan Yesus buka jalan dan Tuhan juga buka pintu berkat juga. Kalau memang hari-hari ini bulan-bulan ini juga Tuhan izinkan untuk saya juga mulai buka usaha sampingan, tapi itu puji Tuhan luar biasa, ada berkat dan jalan keluar Tuhan Yesus yang Tuhan berikan yang luar biasa, sehingga ada pendapatan hampir setiap hari itu masuk. Puji Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga di keluarga kami juga, walaupun kemarin beberapa hari yang lalu sempat sakit ya, ada ya keluarga batuk-batuk gitu kan, tapi puji Tuhan nggak berlarut-larut lama, tapi Tuhan sembuhkan. Sampai saat ini kita semuanya, puji Tuhan, diberikan kesehatan. Itu aja yang dari saya, puji Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Yesus ya. Setiap hari kita mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menolong kita. Dia sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong, penghibur bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Bapak Penatua, bacaan di kitab Hosea dari Yeskiel Hosea, ada kesan yang Bapak dapat itu? Pendek aja, Bapak Penatua, dibuka mute-nya. Di bacaan yang dari Hosea berapa, Pak? Nggak usah, yang selama Bapak baca di kitab Hosea aja itu ada. Sebelumnya apa, Yeskiel ya? Yeskiel. Ya. Garis besarnya aja apa yang Bapak dapat itu. Yang Hosea atau yang Daniel apa? Sebelum Hosea Daniel. Oh, Daniel sebelumnya ya, Daniel. Ya. Yeskiel, Daniel, terus Hosea. Ya. Ya. Gitu ya. Ya, betul Pak. Ya. Ya, oke. Ya. Yang saya dapat adalah Tuhan membuka diri untuk dikenal. Ya, Tuhan mau, Tuhan Yesus, Bapa di sorga, ya Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus ya, Allah Tritunggal kita itu, membuka diri untuk kita boleh mengenal Dia, mengenal Bapa. Dan itu yang luar biasa. Jadi ketika kita mau datang mencari sungguh-sungguh, Bapa mau dikenal, karakter Bapa terbuka buat kita, bagaimana kemurahannya, seperti tadi Oktris ngalamin ya, terus tapi juga kalau Bapak nggak suka, Bapak kasih tahu nggak sukanya di mana, sehingga kita melihat apa yang
Bapak suka dan tidak suka juga. Terus juga ketika kita membawa segala sesuatu, nah ini segala sesuatu ya, kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Nah, yang luar biasa apa? Yang saya dapat ini adalah dia muncul seperti fajar, dia seperti kegelapan tuh jadi hilang, jadi terbuka, jadi cerah, jadi terang. Demikian juga kalau kita ada ketakutan, awalnya ketakutan, tapi ketika kita bawa ke Tuhan Yesus, ternyata ketakutan kita enggak terbukti, gitu. Ya, Nah, malah sebaliknya, kita melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Demikian Pak Gembala. oke. Ada yang bagus tuh ya di Hosea pasal 6. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Luar biasa ya, firman Tuhan Yesus selalu memberikan pengharapan dan digenapinya semuanya itu. Coba kesaksian dari Popo, bagaimana kesehatan Popo hari-hari ini? Lebih baik lagi? Saya percaya pasti lebih baik. Ya. Puji Tuhan Pak, lebih baik lagi. Puji Ya, Tuhan. ya. Lebih baik apanya nih? Tekanan Semuanya darah, ya, saya tekanan bersyukur. darahnya normal. Saya bersyukur. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Pertama-tama, kepada Ibu Gembala yang tiap hari, tiap pagi jam 3 pagi kirim firman Tuhan, saya baca itu menguatkan saya ya. Jadi, Mantap. jadi bagus sekali gitu firman Tuhan tuh ya. Ibu Gembala tiap pagi jam 3 pagi kirim firman Tuhan, saya baca lagi, saya renungkan lagi. Sangat dahsyat itu loh Pak. Amin. Makasih Bu Gembala, Tuhan berkati. Emang kamu bangun jam 3? Nggak bangun juga kan jam 5. Oh, Kan jam 3 nggak tentu Pak. Jadi kalau bangun saya baca gitu. Iya, kan ada jamnya itu ya, ada kelihatan jamnya ya. Iya, jadi tekanan darahmu normal sekarang. Puji Tuhan Pak. Sekarang makan 1 hari sekali kamu bisa ya? Iya. Siang Bisa? aja bisa, apa siang lagi bisa. Anggap saya puasa gitu Pak. Jadi 1 hari sekali aja gitu. Puji Tuhan Gitu ya. bisa. Cuma karena Tuhan Yesus Pak bisa. Iya, nggak gampang loh itu. Tapi Iya. kalau kamu bisa pasti kamu sehat lah ya. Amin, amin. Iya Pak. Dan ya. Terus beriman ya bahwa Iya. kakimu Iya, yang mana sebelah kiri atau sebelah Amin. kanan? Iya. Oke. Itu Siap. beriman itu Tuhan jamah sehingga bisa jalan normal lagi ya. Amin. 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 Terima kasih Pak Gembala. Tetap berharap pada Tuhan Yesus ya. Iya. Ya, Iya, Pak. ya hari Minggu kemarin Ibu Sumarsi berulang tahun. Mana Ibu Sumarsi? Kesaksian Bu, Tuhan Yesus baik. Iya, kata Bapak, minggu kemarin kan Mama ulang tahun. Kesaksian Tuhan Yesus baik. Bilang, Sekarang iya Tuhan bilang. Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, buta, Amin. lumpuh, Amin. kusta. Ya, satu hal yang saya lihat ajaib ya di Tuhan pakai Ibu Sumarsi. Tiap hari dia sendiri di rumah sebab anaknya banyak kali tugas di luar. Tapi dia selalu memuji-muji Tuhan, menyanyi katanya. Terus dengernya YouTube dari GKJ, dari GBHT Kudus. Itu yang menguatkan dia sehat. Ya, amin. Amin. Ya, jadi puji Tuhan, ulang tahun keberapa ya kemarin 64 ya? Ulang tahun keberapa kemarin? Ulang tahun ke-64 Bapak Iya. Gembala. Ya, tetap berharap sama Tuhan Yesus. Iya, Pak. Ini baru datang Mas Joko. Ya, mana Mas Joko? Halo Mana Mas Mas Joko? Joko. Mana Mas Joko? Shalom Mas Joko. Ini kakaknya Arum nih, kakak. Ini yang kemarin pemadam. Salam. Oh iya. Pantang pulang sebelum padam. Amin. Pantang pulang sebelum padam. Tadi ketemu siapa temennya yang namanya siapa tadi ya? Sigit.
Sigit. Sigit ya, ya puji Tuhan. Iya, Ya, Pak. Nenek oke, Tuhan memberkati semua. Halo, shalom gitu. Halo, shalom. Ini anaknya Oh, shalom ya. Oh, Onel. mantap. Siapa namanya? Lionel. Siapa? Daniel. Shalom, Lionel. Lionel, ya. Berkati ya Lionel. Iya, Pak Siap, Gembala. Pak Gembala. Ya, pastikan ya, puji Tuhan. Mamanya mana mamanya? Mamanya mana? Keluar dong mamanya. Ini mamanya nih. Mana mamanya? Shalom. Ya, mau pada ngumpul nih ya. Iya. Iya. Selamat malam semuanya. Ade mau ngomong nih. Oh, nggak mau. Ade ini ngomong. Halo, dulu shalom. Shalom gitu bilang. Salam, Shalom. Shalom semua bilang gitu. salam semua. Ya, Adek kelas berapa, Adek? Memberkati. Ade kelas berapa katanya? 1. Kelas 1. Sekolah di mana? Santa Maria Monica. Oh, Santa Maria Monica. Ya. Ya, Denis kelas berapa, Denis? Ya, salam Denis. Denis hari ini udah bisa ketawa nih. Dibuka mute-nya, Den. Ya, beberapa minggu-minggu lalu dia banyak pergumulan. Tapi Tuhan udah jawab pergumulannya nih kayaknya. Ya. Oke, tadi Denis ke rumah mau belajar sama saya, katanya mau bikin es mambo nanti. Sama hari Sabtu besok mau bikin agar. Ya, biar kita doakan jadi pengusaha besar nanti. Amin. Oke, kita akan masuk firman, tapi sebelumnya kita mau penyembahan dulu. Ya. Haleluya. Ini lagu yang sungguh bagus sekali buat kita semua. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita dalam kerinduan kepada Dia. Tuhan, aku rindu. Yesus, aku siap. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Yesus, aku siap. Yesus, aku siap. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh Kudus merapiku saat ini, Yesus. Roh Kudus ada di sini. Dia rindu mengurapi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus. Biar kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam Roh, kita hidup di dalam firman-Nya, dan kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus terjadi di dalam hidup kita. Tuhan, aku rindu, Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih buat malam hari ini, buat anak-anak-Mu yang Tuhan sudah kumpulkan melalui online. Dan kami bisa merasakan hadir-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami menjadi murid Tuhan Yesus. Kami dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau diingatkan kembali saudara ya dengan pemuridan 3 tahun yang lalu tentang mengapa kita harus dimuridkan biar ini menjadi berkat. Share screen-nya sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Puji Tuhan. Mengapa kita harus dimuridkan? Ya, kita tetap berpegang pada perintah Tuhan Yesus bahwa jadikan segala bangsa murid. Ya, bukan ibadah yang lain, bukan KKS, bukan Komsel, bukan apa. Perintahnya jelas, jadikanlah segala bangsa murid. Nanti kita akan tahu kenapa disebut murid, kenapa bukan Komsel, bukan yang lain ya, tapi murid yang tertulis di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Yang pertama itu perintahnya Tuhan Yesus. Ya, semua perintah Tuhan Yesus sangat-sangat baik, sangat-sangat berguna bagi kehidupan manusia, bagi kita semua. Sebab manusia hidup dari semua firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus setiap kali mengajar, pada waktu itu dia berfirman, dan firman-Nya luar biasa. Katanya langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman-Ku tidak akan berlalu. Bahkan firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan akan berhasil. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita juga membaca dari Matius pasal yang ke-10, bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya yang ke-12, yang 12 orang itu mereka diberinya kuasa. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa itu mengimpartasikan kuasanya, memberikan kuasanya dengan cuma-cuma kepada murid-muridnya. Demikian juga kepada kita semua, kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Sebabnya ketika kita sakit, maka kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Dan jika Tuhan berkenan, pasti akan menerima kesembuhan. Kalau kita punya iman yang besar, pasti akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, itu perintah Tuhan Yesus. Jadi kita mesti melaksanakannya. Haleluya. Kemudian yang kedua, supaya kita punya komitmen. Seorang murid pasti punya komitmen. Ya, dulu waktu cucu saya masih SD, ya ada satu anak murid di sekolah dekat rumah di mana cucu saya bersekolah. Nah, anak yang sekolah itu nggak punya komitmen. Jadi pada waktu pelajaran dia keluar, dia main di lapangan, pokoknya dia nggak ikut pelajaran. Dan guru-guru nggak berani tegur dia sebab dia anaknya kepala sekolah. Tapi saya percaya muridnya kayak gitu pasti tidak pandai ya. Pasti tidak akan bisa melakukan tugas-tugas seperti murid. Nah, jadi ketika kita dimuridkan ini, malam hari ini kita komitmen, amin. Ya mungkin saudara punya kesibukan, mungkin ada yang sudah capek, ada yang sudah ngantuk, ya. Tapi karena kita komitmen ingin dimuridkan, ya kita tetap segar, kita tetap mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Yang ketiga,
supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, tujuan Tuhan Yesus memuridkan kita agar kita serupa dengan Tuhan Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Kita juga belajar terus lemah lembut dan rendah hati. Kita terus mengikuti apa teladan Tuhan Yesus. Ya, teladannya semuanya sempurna. Ya, apa yang Tuhan Yesus kerjakan semuanya sempurna. Itu sebabnya teladan yang paling utama adalah teladani Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Terima kasih Tuhan Yesus. Barang siapa menjadi seperti Tuhan Yesus, dia telah lulus akan menjadi seperti gurunya. Ya, Tuhan Yesus disebut Tuhan, disebut juga guru. Dia mengajar kita setiap hari. Dia mengajar banyak orang di Israel pada waktu itu. Sampai sekarang dia mengutus Roh Kudusnya juga untuk mengajar kita. Jadi supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, saya berharap saudara bisa melihat saya bisa melihat saudara bisa melihat keluargamu sudah mirip-mirip serupa dengan Tuhan Yesus, ya, karakter-karakternya. Sebab kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Yang keempat, mengapa kita harus dimuridkan? Supaya kita naik kelas. Yang namanya murid harus naik kelas. Tadi muridnya ada kelas 1 tuh ya. Harus naik kelas 2 dan seterusnya. Jadi ketika kita tekun, ketika kita sungguh-sungguh menjadi murid, ketika kita berusaha untuk menjadi murid yang terbaik, pada saatnya kita akan naik kelas. Ya, kita akan lebih lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi kalau kita lulus di kelas 1, kita naik ke kelas 2, lulus di kelas 2, naik kelas 3, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kelima, agar kita dipersiapkan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan berjanji kalau dia datang kembali, dia akan melihat orang-orang yang diberi tanggung jawab dan bisa melipat gandakan, bisa mengerjakannya. Ada yang mendapat kepercayaan memerintah 10 kota, ada yang memerintah 5 kota, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Tuhan memuridkan kita di-training oleh Tuhan Yesus untuk kita menjadi orang-orang yang siap untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang keenam, supaya kita hidupnya berkualitas. Ya, supaya hidup kita ini berbeda dengan orang-orang yang lain, berkualitas di dalam Tuhan tentunya. Kalau orang lain mungkin mau berkualitas karena dunia, tetapi kita berkualitas di dalam Tuhan Yesus, ya, supaya kita selalu dipimpin Roh Kudus sehingga kita bisa berkualitas. Ya, itu sebabnya Roh Kudus begitu penting buat kita, tinggal dalam kita, dan dia menuntun kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ya, supaya kita melayani Tuhan Yesus dan memberitakan Injil. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Kembali kepada bacaan kita di Perjanjian Baru hari ini. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, yang pertama Petrus dengan saudaranya Andreas. Kemudian Yohanes dengan saudaranya Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, pemungut cukai. Luar biasa. Pemungut cukai aja bisa dipilih oleh Tuhan Yesus. Yakobus yang lain nih, anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan akhirnya Yudas Iskariot. Mereka diperlengkapi Tuhan untuk nantinya di perikop berikutnya mereka diutus oleh Tuhan Yesus, ya, dengan tidak boleh membawa apa-apa, memberi salam ketika masuk ke rumah, dan mereka memberitakan tentang kerajaan sorga sudah dekat,
menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, dan semuanya itu telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan karena kita muridnya juga, pasti Tuhan akan memberikan itu kepada kita ketika kita melakukan pelayanan kita. Nah, itu sebabnya ketika mereka diutus, nanti waktu mereka kembali mereka cerita. Ada yang cerita juga setan-setan takut sama kami, kata murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan bangga kalau setan itu takluk kepadamu. Banggalah karena namamu terdaftar di sorga. Nah, itu sebabnya Jemaat GBI Hati Kudus sebenarnya semua dipersiapkan untuk menjadi murid. Murid yang cerdas, murid yang naik kelas, murid yang punya komitmen, murid yang berkualitas, murid yang serupa dengan Tuhan Yesus. Sebabnya kita mengucap syukur pada malam hari ini juga kita menggenapi firman Tuhan Yesus supaya kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan membawa persembahan kita pada Tuhan Yesus. Bawalah dengan sukacita, jangan dengan duka, jangan dengan paksa, sebab Tuhan Yesus mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Tuhan Yesus sanggup melimpahkan segala yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Biarlah persembahan kita memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiralabaya shandaralabaya. Yaralabaya shandaralabaya. Yaralaparalabaya shandaralabaya. Yaralabaya shandaralabaya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami bawa kepadamu Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yaralabaya siana. Kita mau angkat pujian, Tuhan mulialah namamu di bumi dan di sorga. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kami bawa persembahan kami padamu Tuhan Yesus. Biarlah namamu dimuliakan, ditinggikan di dalam hidup kami Tuhan. Shandaralabaya sarala. Betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang.
diagungkan di bumi dan di sorga. Haleluya. Berkati persembahan kami Tuhan. Buka tingkat-tingkat lagi dan curahkan berkat. Kita berdoa syafaat. Bapa di sorga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Nanti Mazmur 91 dibacakan oleh Dipo setelah doa syafaat. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBHT Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia, dan ada jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Besar dan anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terangnya Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni, kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia daripada kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus,
untuk seluruh jemaat GBHT Kudus dan juga yang mengikuti pemuritan pada malam hari ini. Kiranya kami semua dapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami usir gangguan ginjal, kami usir dan hancurkan segala bentuk infeksi, kami usir stroke, dan kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus setiap hari dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan kami dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui ibadah kami semakin bertumbuh, berbuah, dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan diipu Mazmur 91. Ya, mari kita berdoa dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus menudungi kami. Bahwa sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Setiap Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami, rumah kami, sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita tadakan tangan kita pada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Bapa dengan iman, percaya, dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus maha mulia, Tuhan Yesus maha ajaib, Tuhan Yesus juru selamat dunia, Tuhan Yesus penyembuh bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Bentar, kita mau foto dulu sebentar untuk laporan ibadah. Ya bisa sebentar aja, 5 detik. Ya boleh, semuanya dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom semua. Sampai Selamat jumpa. malam. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Berkati semua. Bye. Live ya, izin.